Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai lagi untuk matematika teknik 2. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teorema residu, di mana teorema residu ini merupakan alat ampuh dalam menghitung integral kontur. Salah satunya. Jadi di sini teorema atau teori residu sendiri itu merupakan salah satu konsep yang paling kuat dalam analisis kompleks. Kita tahu lanjutan di pertemuan sebelumnya, di mana teorema ini memberikan kita cara yang efisien untuk menghitung integral kontur dari fungsi kompleks yang memiliki singularitas yang terisolasi di dalam kontur-kontur tersebut. Singularitas tersebut atau singularitas yang terisolasi merupakan titik dari mana atau di mana fungsi tidak analitik. Jadi dalam fungsi yang tidak analitik itu singularitas terisolir. Tetapi di sekitar titik tersebut atau di range-nya di luar titik singularitas tersebut itu bersifat analitik. Jadi ada di skopnya tidak analitik, tapi di sekitarnya itu masih dalam masuk kawasan analitik. Sederhananya, teorema residu menyatakan bahwa integral kontur dari suatu fungsi kompleks di sekitar suatu titik singular sama dengan 2pi dikali dengan residu fungsi tersebut pada titik singularnya. Sehingga dalam titik singular dalam teorema residu itu adalah fungsi dari hasil titik-titik singular di dalam fungsi analitiknya. Nah, sedangkan konsep residu sendiri di dalam singularitas isolat itu di mana suatu titik Z0 disebut dengan singularitas yang terisolasi, di mana dia dari fungsi-fungsi Z jika terjadi atau terdapat di dalam suatu lingkup atau suatu skop dari Z0 tersebut, di mana fungsi Z-nya analitik kecuali di titik Z0. Kita tahu tadi di Z0-nya adalah tadi tidak analitik, tapi di sekitarannya itu fungsi Z-nya adalah analitik. Itu adalah singularitas isolate atau terisolasi. Nah, sedangkan residu dari fungsi Z tadi di titik singularitas yang terisolasi Z0 itu dinotasikan dengan res dan fungsinya ya, res fz atau fungsi Z di titik Z0. Dia adalah koefisien dari Z min Z0 pangkat min 1 dalam pengembangan deret Laurent dari fungsi Z di sekitar titik Z0. Inilah dari konsep residu. Jadi istilahnya konsep residu di sini adalah di mana kita menyelesaikan secara itu adalah analitik. Kita dalam konsep residu ini kita menyelesaikan itu dalam metode atau konsep berbeda, atau dengan menggunakan metode residu tadi kita mendapat jalur yang lebih berbeda. Oke, lanjut. Nah, teorema residu ini menyatakan bahwa fungsi C yang biasanya kita lihat di suatu fungsi kontur itu di mana dia berorientasi positif dan fungsi Z-nya adalah fungsi yang analitik di dalam dan pada fungsi C di sini dikecualikan pada sejumlah titik singuler yang terisolasi. Misalnya tadi A1, A2 sampai AN yang terisolasi berada di dalam fungsi C, maka fungsi C ini adalah fungsi dari teorema residu yang terisolasi di mana di luar zona dari di luar dari Z0 tadi, dari teorema yang analitiknya atau singular terisolasi. Jadi integralnya di sini adalah integral dari fungsi C di mana fungsi Z dalam bentuk dz sama dengan 2pi adalah sigma dari K sama dengan 1 di pangkat N, di mana dia resistif dari fungsi Z. Artinya integral kontur dari fungsi Z sepanjang di mana dia ada domain di C sama dengan 2 pi dikali I dikali dengan jumlah residu dari fungsi Z, di mana di semua titik singularnya yang terletak di dalam fungsi C. Nah,
Biar lebih sederhana dalam menyelesaikannya, perlu langkah-langkah. Nah, di mana dalam langkah-langkah menghitung atau menyelesaikan integral menggunakan teorema residu. Yang pertama itu adalah kita identifikasi singularitas. Tentukan semua singularitas yang terisolasi dari fungsi Z yang terletak di dalam kontur C. Yang pertama itu. Hitunglah residu untuk semua atau setiap singularitas. Kita akan menghitung residunya. Jadi setiap singularitas yang ada di fungsi Z tadi atau yang terisolasi tadi dihitung residunya. Nah, cara menghitung residunya itu bergantung pada si jenis singularitasnya. Misalnya jenisnya atau fungsinya tadi adalah kutub sederhana, kutub berorder tinggi, atau singularitas esensial, itu nanti persamaannya menyesuaikan penyelesaian persamaan-persamaan tersebut. Setelah dihitung, nilai diidentifikasi, dihitung residunya, baru terapkan teorema residu, di mana dengan menggunakan formula teorema residu untuk menyelesaikan integral kontur salah satunya. Di sini ada pembuktian teorema residu bahwa lebih menyederhanakan dari fungsi-fungsi yang misalkan titik singular dari fungsi ZK di mana nilai K-nya adalah 1, 2, sampai N. Ini merupakan pusat dari kontur tertutup sederhana. Dia berorientasi positif dalam fungsi C dalam koefisien K yang berada pada interior atau di dalamnya kontur tadi tertutup. Kontur tertutup tadi. Sederhananya adalah fungsi C-nya. Maka terdapat RK atau jari-jari K lebih dari 0 di mana J-nya sama dengan tadi 1 sampai M. Fungsi ini akan sedemikian rupa menjadi atau sampai dengan fungsi Z dalam bentuk analitik. Pada setiap anggota N atau anggota dari K-nya tadi, itu adalah RJ dalam fungsi ZK-nya dengan menggunakan perluasan dari fungsi teorema Cauchy-Gaussat pada daerah terhubung berganda, maka fungsinya akan berlaku di mana integral C fungsi Z dibagi dengan Z min ZK dalam fungsi DZ sama dengan sigma dari N, di mana K-nya dimulai dari 1 tadi, sampai dengan N, integral dari CK berorientasi positif, di mana fungsi Z per D dibagi dengan Z min ZK fungsi D. Titik Z1 merupakan salah satu singular yang terdapat pada kontur dari fungsi CK, sehingga fungsi C dalam domain K, sehingga menggunakan penjabaran dari definisi Dirac-Lauren akan berlaku. Jadi fungsi Dirac-Lauren di sini fungsi Z sama dengan dari sigma N mulai dari 0 sampai tak berhingga, di mana AN sama dengan dalam kurung Z min Z0 pangkat N ditambah dengan ini dari sigma N sama dengan 1, N0, ini N1 sampai dengan tak berhingga fungsi Bn dari Z min Z0 min pangkat N. Untuk setiap Z, maka himpunan dari N di R-nya 1 atau jari-jari pertama di Z1, di mana AN-nya adalah setengah 2 fungsi kembali ke pertama tadi, 2pi dikali I, integral dari fungsi Z, di mana tadi Z min Z0 N plus 1, karena positif. Untuk Bn adalah 2 per P, 1 per 2 pi dikali I, integral dari fungsi J dikali dengan fungsi Z per Z min Z0 pangkat N min 1. Untuk Bn-nya N min 1 kalau AN-nya adalah positif. Untuk penjabaran untuk AN-nya dan Bn-nya, yaitu adalah A0 sama dengan dari A0-nya, karena kan fungsinya dari 0 tadi, sama dengan 1/2pi integral dari C fungsi Z per Z min Z0 dz. Untuk A1 adalah Z-nya adalah tadi N-nya jadi 1 tambah 1 jadi 2, terus A2 jadi 3, A3 jadi sampai AN jadi N plus 1. Ini fungsinya.
Kalau B1 tadi fungsi Z dz, di mana fungsi Z dz-nya adalah Z min Z0. B2-nya karena kan N-1 tadi, jadi misalnya ini 1, min 1 kan Z sama Z0-nya kan ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat N. Sehingga inilah pembuktian dari penjabaran untuk AN. Nah, dari barisan AN dan BN yang terlihat bahwa N sama dengan 1 pada bagian BN diperoleh bahwa B1 sama dengan 1/2 Pi dikali integral dari C fungsi Z. Maka residu dari fungsi tersebut adalah 2P dikali B1 dikeluarkan di sini, integral dari fungsi Z dz. Nah, ini dapat residunya di sini. Nah, lanjut, di mana B1 merupakan koefisien residu dari 1/Z min Z0 tadi, fungsi Z dz-nya. Berdasarkan hal tersebut, maka perluasan dari kausinusetnya adalah integral dari fungsi Z dz yang adalah 2Pi dikali I dikali B1 kali Pi dikali B2, 2Pi dikali I kali B3 sampai dengan B-nya berapa? N-nya. Sehingga hasil akhir perbuktiannya bahwa persamaan yang awal tadi adalah integral dari fungsi Z dz sama dengan 2P dikali antara sigma dari K-nya adalah mulai dari 1 sampai dengan N, resistif dari fungsi Z di mana Z-nya sama dengan ZK. Nah, pembuktian ini selesai karena fungsi ini adalah sama dengan persamaan fungsi yang sebelumnya yang kita jabarkan di pertama tadi. Itulah tadi penjabaran atau pembuktian bagaimana fungsi itu terbentuk dari fungsi sederhana atau dari persamaan sederhana, koefisien sederhana untuk menjabarkan suatu pembuktian dari fungsi teorema residu. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi dari gambar tersebut, misalnya di sini gambarnya ini adalah, Oke, dari gambarnya yang di mana ini tadi gambarnya. Jadi kesimpulan dari persamaan ini tadi, dari pembuktian ini, di mana teorema residu tersebut diperoleh menggunakan pendekatan fungsi kompleks pada bidang-bidang kompleks. Nilai integralnya pada fungsi real dapat didekati menggunakan pendekatan fungsi kompleks, dan mana gambar tersebut. Gimana tadi dari Z1, Z2, Z3 sampai Zn berada di area singularitas terisolasi, di mana CR-nya ini adalah dalam fungsi analitik, ini yang tidak analitik, dari batasnya min R sampai dengan R. Nah, dari gambar ini diperoleh batasnya tadi ada min R sampai R, terus P X dibagi dengan Qx dalam fungsi dx. Di sini Px dan Qx dalam fungsi dx. Ditambah dengan fungsi dari Z dz dalam CR-nya, di luar dari skop fungsi dari grafik gelombang tadi. Di mana hasilnya adalah 2Pi dikali I sama dengan sigma dari K mulai dari 1 sampai dengan N, resistif fungsi Z, di mana Z-nya adalah menuju dengan ZK. Di mana tadi adalah fungsinya adalah Q, P, X, P, dan P per Q dalam fungsi dx, sama dengan integralnya dipindahkan ke samping jadi min integral dari CR fungsi Z dz plus 2Pi N dari fungsi K sama dengan 1 sampai dengan N resistif dari fungsi Z. Nah, fungsi ini ketika dalam bentuk limit R-nya sama dengan tak berhingga, integral dari C fungsi Z dz, di mana fungsi ini sama dengan 0, maka integral dari min R sampai dengan R dari fungsi Px per Qx, ini adalah fungsinya adalah dx, ini adalah sama dengan 2Pi dari fungsi K1 sampai N resistif fungsi Z. Ini hanya penjabaran dari teorema residu tersebut. Inilah bagaimana
teorema residu di dalam skop gambar ini dapat menyelesaikan atau dapat menjelaskan dari semua fungsi-fungsi di dalam domain Z1 sampai dengan Zn. Jadi, di sini teorema residu merupakan suatu cara untuk menghitung nilai integral pada fungsi yang memiliki satu atau lebih titik singuler terisolir tadi, di mana teorema residu sering digunakan dalam penyelesaian integral fungsi kompleks tadi kontur, akan tetapi teorema residu juga dapat diterapkan pada integral dari fungsi bernilai real. Sehingga inilah menjadi konsep teorema residu itu diterapkan atau didapatkan atau difungsikan. Nah, untuk mendalami dari teorema residu ini, kita akan masuk ke contoh soal yang membuat pemahaman dari teorema-teorema tersebut. Misalnya, hitunglah nilai limit dari misalnya integral dari min tak berhingga sampai tak berhingga. Fungsinya adalah 1 per x kuadrat plus 1 dx. Dengan menggunakan cara biasa, kita tahu tadi tak berhingganya diganti dengan r, x seper x kuadrat plus 1 dx, di mana x-nya tadi misalnya kita misalkan tan sudut, dx-nya adalah sudut d sudut, sehingga nanti fungsi ini dimasukkan dalam fungsi x dx, x-nya dx, itu adalah 1 per tan sudut, ditambahi 1 dikali dengan sudut fungsi d sudut. Nah, fungsi tan sudut ini adalah sudut per sudut, 1 per sudut dikali dengan sudut per d sudut, sama dengan sudutnya naik ke atas, jadi integral dari batas min r sampai dengan r itu adalah sudut dibagi dengan sudut plus sudut dibagi dengan sudut fungsi d sudut. Hasil akhirnya adalah sudut per 1 min sudut per 1 per sudut d sudut, atau sudut per 1 d per sudut d sudut itu adalah second kuadrat dalam fungsi limit atau konversi limit integral. Dalam bentuk jadi second kuadrat sudut per sudut d sudut, atau limit dari integral ini di dalam fungsi hasilnya adalah limit r sama dengan tak berhingga sudut dari batas min r sampai dengan r. Ini ya, sebegitu kompleksnya penyelesaian dengan cara sederhana atau cara biasa. Nah, sedangkan tadi ini sudah sampai di sini, kita akan masuk penjelasannya tadi sudut per sudut atau tadi adalah sudut dari batas R sampai R itu adalah arkes tangan. Arkes tangan X itu adalah ubah dari min R sampai R adalah tangan R sampai dengan cos tan R, min R. Hasilnya adalah masukkan limitnya arkes tangan sudut dikurangi arkes tangan min sudut. Atau sama dengan arkes tangan adalah pi per 2 plus pi per 2 kan min sudut. Hasilnya adalah pi. Pi per 2 sama pi per 2 sama dengan pi. Ini sebegitu kompleksnya kalau kita menyelesaikan dengan cara biasa. Sedangkan dengan menggunakan konsep teorema residu, kita akan masukkan fungsinya misalnya adalah integral dari tak berhingga tadi, fungsinya 1 per x kuadrat plus 1 dx, ini sama dengan dari batas R sampai R tadi sama x per x kuadrat plus 1 dx, kita kalikan x plus 1 per x plus 1, di mana x kuadratnya dijabarkan 1 x min 1 dan x plus 1. Terus untuk singularitas dari fungsi x0 sama dengan i, maka nanti 1 per x plus i sama dengan 1 plus i plus i sama dengan 1 plus 2. Sehingga limit dari integral min r sama dengan pangkat sampai dengan r 1 per x kuadrat plus 1 dalam fungsi dx sama dengan 2 pi dikali i. Fungsi x-nya sama dengan 0,
2pi dikali I atau sama dengan 1/2I karena fungsi X0-nya adalah 1/2I. Kita tahu tadi X-nya adalah I, terus X0-nya adalah I, jadi X-nya jadi I plus I adalah 2I. Jadi 1/2I dibagi dengan Pi. Atau fungsinya tadi sama dengan 1/2I, sama dengan fungsi I. Sama dengan ini tadi, Pi per Pi sama dengan Pi per 2 ditambah Pi per 2 sama dengan Pi. Jadi fungsinya adalah 1/2I dibagi dengan 2PI sama dengan dicoret 2I-nya sama dengan P. Jadi ini sudah dicoret, hasil akhirnya adalah langsung Pi. Hasil akhirnya adalah Pi. Kenapa begini? Ini kan adalah fungsi dari 1/2I dari fungsi X0-nya dan fungsi 2PI-nya, di mana tadi 2I-nya sama dengan 2I-nya, itu adalah fungsi kompleks, di mana tadi kalau dikalikan silang jadi 4I kuadrat, tapi kalau dibagi menjadi, kita bagi menjadi fungsinya adalah dalam bentuk. Contoh kedua, misalnya ini hitunglah nilai integral dari misalnya integral dari 0 dari min tak berhingga sampai dengan 0, di mana fungsinya adalah 3 min x pangkat 3 plus x dx, maka nanti dengan cara yang biasa adalah integral dari tak berhingga sampai dengan fungsi persamaannya, integral dari x pangkat 3 adalah x dijabarkan x kuadrat plus 1. Dengan cara biasa ini. Terus tadi integral dari R, X sama dengan X kuadrat plus 1. Dalam fungsi limitnya, 3-nya masuk jadi limit 3. Integral dari 1 per X, X kuadrat plus 1. Nah, misalkan X-nya adalah tan X, tan sudut, maka DX-nya adalah sudut DS sudut. Masukkan adalah 1 per tan sudut, tan sudut kuadrat, plus 1. Ini seharusnya tan aja ya. Terus sudut sama dengan tan sudut di dalam fungsi tan sudut per sudut plus 1 dijabarkan sudutnya sampai kayak seperti yang tadi. Hasilnya adalah sepertan sudut. Ini sepertan sudut adalah cos sudut dan sin sudut. Jadi hasilnya kalau sin sudut adalah U, cos sudut adalah DU, sehingga cos sama sin sudutnya adalah 1 per U. Ini terdouble aja tulisannya. DU. Jadi 3 dalam ln U sama dengan integral intiga dari fungsi N sama dengan min R sampai dengan R 3 ln dari sin arkes tangen X dalam fungsi R. Hasil akhirnya adalah 3 dari batas R sampai min R. R-nya dikembalikan ke sudut. Terus sudutnya diubah dari sin pi per 2 dan sin min pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1. Sin min pi per 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah 0. 3 kali 0 adalah 0. Ini cara dengan biasa. Jadi sebegitu rumit dan ribetnya. Sedangkan kita menggunakan teorema residu, kita jabarkan x plus 2 atau 1 per x dikali dengan 1 per x kuadrat plus 1. Jika x kuadrat diambil sebagai titik singular, maka fungsi 1 per x, fungsi x-nya adalah 1 per x. Sehingga diperoleh 2 titik singular, yaitu x0-nya sama dengan I, atau x0-nya sama min I, atau x0-nya adalah I. Jadi fungsi x-nya adalah 1 per min I atau I, atau fungsi x0-nya adalah 1 per I atau min I. Sehingga 3 tadi dikeluarkan dari fungsi R sampai R 1 per x dikali dengan 1 per x kuadrat plus 1 dx, itu adalah 2 pi
dikali I, di mana fungsi I-nya ditambah dengan min I. I min I sama dengan 0, 2pi dikali 0 sama dengan, itu lebih sederhana kita menyelesaikan dengan proses-proses teorema residu dibandingkan kita menjabarkan dari fungsinya di arcus tangen, di cos tangen, R-nya diubah jadi sudutnya lagi dari batas R sampai R dan dihasilkan dari fungsi itu tadi. Makanya kita menyelesaikan dari fungsi ini tadi dalam bentuk 2pi kalau integralnya sama. Nah, contoh yang ketiga ini biar meningkatkan lagi teorema residu dalam menghitung integral tak wajar yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Dari contoh satu misalkan, tentukan integralnya. Makanya di integral dari tak berhingga dari 1 per x kuadrat plus 1 dx, tadi adalah fungsi limit yang pertama, ini adalah fungsi integral. Maka x kuadrat adalah 1 plus x plus 1, x kuadrat min x plus 1. Ya, ini ya. Terus di sini misalkan x0-nya adalah min 1, maka fungsi x-nya adalah, kalau x0-nya adalah min 1, fungsi x0-nya adalah 1 per x kuadrat min x plus 1. Ininya min 1. Fungsi x0-nya adalah 1 per dari min r dikurangi dengan min 1, 1 tadi, min 1, fungsi x-nya, plus 1 atau sama dengan 1 per 1 ditambah 1 tambahi 1 atau 1 per 3. 1 per R ini x kuadrat ya, min 1 kuadrat sama dengan 1. Seharusnya R ini adalah 1. Makanya ini tadi fungsinya adalah fungsi R. Jadi, integral dari batas min R sampai dengan R 1 per X pangkat 3 plus 1 sama dengan 2pi dikali I, sigma dari resistif dari X, di mana X-nya sampai tak berhingga, 2pi dikali I dikali sepertiga sama dengan 2 per 3 dikali I. Maka teorema residu hanya berlaku pada fungsi yang tidak analitik, pada satu titik atau lebih, dan fungsinya biasanya di mana penyebutnya berderajat 1. Kalau berderajatnya lebih, maka nanti hasil nilai integral tak wajar sangat dipengaruhi terhadap pemilihan titik singularnya dari fungsi x0-nya, dan fungsinya ketika x0 bernilai 0. Inilah faktor-faktor yang bisa diselesaikan menggunakan teorema residu. Nah, mengapa perlu tahu teorema residu? Yang pertama itu adalah untuk penyelesaian integral kompleks, di mana banyak masalah dalam teknik yang melibatkan integral kompleks, di mana terutama dalam bidang seperti teori sinyal, persamaan diferensial parsial, transformasi Fourier. Nah, teorema-teorema residu ini menyediakan alat yang ampuh untuk menyelesaikan integral-integral ini, di mana kalau diselesaikan dengan cara biasa tadi, jelimet, ribet, ruwet, plus kompleks, bahkan yang terlihat rumit sekalipun akan menjadi sederhana dengan menggunakan teorema residu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu mempermudah analisis sistem. Di dalam analisis sistem, terutama dalam sistem linear invarian waktu atau linear transform time invariant, transformasi Laplace dan Fourier sering digunakan, di mana transformasi ini melibatkan integral kompleks dan teorema residu dapat digunakan untuk menemukan inverse transformasi tersebut dalam penyelesaian yang lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih singkat dari penyelesaian yang kompleks tadi. Nah, berikutnya adalah teori kontrol, di mana teori kontrol itu melibatkan banyak integral kompleks, terutama dalam desain pengontrolan. Teorema residu juga dapat digunakan untuk menganalisis stabilitas sistem dan merancang pengontrolan yang optimal. Ada juga analisis sinyal, di mana dalam analisis sinyal, teorema residu digunakan untuk menghitung respon input suatu sisi sistem LTI yang merupakan karakteristik penting dari sistem tersebut.
Nah, aplikasi teorema residu untuk mempermudah penyelesaian matematik juga bisa, di mana itu perhitungan integral tak wajar, di mana banyak integral tak wajar yang sulit diselesaikan dengan metode kalkulus real dapat diubah menjadi integral kontur dan diselesaikan dengan menggunakan teorema residu. Ya, yang ini yang lebih jelimet kompleks tadi kita bisa sederhanakan dengan teorema residu. Transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace banyak digunakan dalam bidang teknik untuk menganalisis sistem dinamis, jaringan dinamis atau rangkaian dinamis, di mana teorema residu digunakan untuk menghitung inverse transformnya atau inverse transform Laplace-nya. Jadi mempermudah kita inverse Laplace transformnya. Untuk analisis Fourier juga bisa, teorema residu dapat digunakan untuk menghitung koefisien Fourier dari suatu fungsi periodik. Nah, dalam bentuk fisika matematik juga teorema residu memiliki aplikasi yang luas dalam fisika seperti dalam elektrostatistik, dinamika fluida, dan mekanika kuantum. Inilah aplikasi-aplikasi teorema residu untuk mempermudah penyelesaian matematik. Nah, aplikasi teorema residu selain mempermudah matematik juga contoh aplikasi konkret dari teorema residu di dalam matematika teknik itu adalah transformasi inverse. Transformasi inverse itu menemukan fungsi waktu dari transformasi Laplace dan Fourier, menghitung respon input dan dalam suatu sistem yang LTI tadi, time inversement. Terus analisis stabilitas sistem, menganalisis lokasi kutub dari fungsi transfer suatu sistem untuk menemukan stabilitas. Desain filter, ini mendesain filter digital atau analog dengan karakteristik frekuensi tertentu. Kita menggunakan teorema residu atau penyelesaian dari teorema residu. Penyelesaian persamaan diferensial parsial, di mana beberapa persamaan diferensial parsial dapat diselesaikan dengan menggunakan Fourier atau Laplace, dan residu digunakan untuk menemukan solusi inverse. Jadi residu ini spesialisasi inverse dari transformasi tersebut. Teorema probabilitas, di mana dalam probabilitas teorema residu dapat digunakan untuk menghitung probabilitas tertentu. Jadi, kesimpulannya, teorema residu merupakan alat yang sangat berguna dalam matematika teknik. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan integral kompleks dengan lebih efisien. Penguasaan teorema residu akan sangat bermanfaat pada insinyur dan ilmuwan yang bekerja di berbagai bidang seperti elektronika, komunikasi, kontrol, dan pemerosensinya dalam hal menyelesaikan permasalahan yang ribet rumit menjadi lebih sederhana dengan teorema residu tersebut. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Bapak akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.